Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kusumaningtyas dari Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor induk E01200006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kafalah. Pertama, pengertian kafalah. Secara etimologi, kafalah artinya penjaminan, sedangkan secara terminologi, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak yang disebut kafil kepada pihak lain atau ma'ful anhu, di mana pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan atau ma'ful lahu. Istilah kafalah dalam praktek perbankan sekarang adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung atau ma'ful anhu apabila pihak yang ditanggung mengalami cedera janji atau wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kedua, dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah terdapat pada Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 72 yang artinya, penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala raja. Barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Quran Surat Yusuf ayat 72. Selanjutnya Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, "Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Terdapat juga dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Allah menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki yang untuk disolatkan. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah ia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "Ya, sejumlah 3 dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Lalu Abu Qatadah berkata, "Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menyolatkan mayat tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2127, Kitab Al-Hawalah. Selanjutnya rukun kafalah. Rukun kafalah ada 4, yaitu pertama adanya jaminan, adanya penjamin. Kedua, barang yang dijamin. Ketiga, pihak yang dijamin. Dan keempat, sigot akad. Apa saja manfaat kafalah? Yang pertama yaitu pihak yang dijamin atau nasabah, bahwa dengan kafalah yang diberikan oleh bank, nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat-syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki. Bagi pihak yang terjamin atau pemilik proyek, dengan kafalah yang diberikan oleh bank, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, karena kafalah merupakan pengambil alihan risiko oleh bank apabila nasabah cedera janji melaksanakan kewajibannya. Bagi pihak bank itu, dengan kafalah yang diterbitkan oleh bank, maka pihak bank akan memperoleh fee yang akan diperhitungkan dari nilai dan risiko yang akan ditanggung oleh bank atas kafalah yang diberikan. Selanjutnya, berikut aplikasi kafalah dalam perbankan. Mekanisme dan sistem operasi kafalah oleh bank syariah.
Mekanismenya yang pertama itu, kontraktor mendapat tender proyek dari Pemda, pemerintah daerah. Untuk membangun jembatan, jalan atau gedung, ia harus membuktikan ada dana sebelum dana APBD cair. Pemilik proyek meminta jaminan dari lembaga bank. Lalu, Pemda mengajukan permohonan kafalah kepada bank syariah, dan bank syariah pun memberikan kafalah. Lalu, memberikan surat jaminan bank diserahkan kepada Pemda. Itu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.